Yuk, mari satu dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kalau kami ada sampai dengan saat ini Tuhan, itu semata-mata karena Tuhanlah yang memberikan nafas kehidupan. Tuhan pula lah yang berjalan di depan kami. Tuhanlah yang menyingkirkan segala mara bahaya. Tuhanlah yang membuat kami aman karena Tuhan sayang kepada kami. Kalau saat ini kami akan belajar tentang seks di dalam pernikahan Kristen. Kami percaya tidak untuk suatu kebetulan kami ada di dunia ini. Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud, Tuhan punya kehendak. Jadilah kehendak-Mu Tuhan di bumi sama seperti di sorga. Urapi hamba-Mu, urapi juga semua teman-teman yang sama-sama belajar. Biar apa yang kami pelajari pada sore hari ini, siang hari ini, semuanya hanya untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua kita katakan amin. Oke, shalom juga ya yang dari Zoom ya. Nah, jadi kita mau belajar tentang seks ya. Mungkin sebagian bertanya kenapa saya ngajar seks? Berarti jawabannya karena saya dokter, kan gitu ya. Jadi karena kita dokter, maka kita pelajarilah asal usul seks itu dari mana gitu ya. Maka kalau kita lihat nanti di gambar ini, seks itu semua ada pastilah karena Tuhan. Betul. Siapa yang udah sadar sekarang kalau manusia itu adalah ciptaan Tuhan? Sadar ya semua ya. Jadi kalau kita ada di sini, kita pun sadar. Kenapa kita ada di sini? Berarti karena ada rencana Tuhan. Berarti apa rencana Tuhan sama kita? Kenapa kita menikah? Maka jawabannya menikah itu karena tujuan Tuhan ada, yaitu apa? Beranak cucu, punya anak ya. Jadi pastikan dulu bahwa kalau kita menikah karena mau punya anak. Karena ada zaman now aneh-aneh dia. Dia mau menikah aja tapi nggak mau punya anak. Jadi mari kita pahami dulu bahwa punya anak itu sebenarnya adalah rencana Tuhan. Kenapa Tuhan punya rencana supaya kita punya anak? Karena harus ada nanti yang menempati sorga. Sorga ini bicaranya. Kalau hanya untuk sekedar tinggal di bumi, tinggal di dunia ini, ya semua pun bisa punya anak. Tapi karena kita bicara di konteks gereja sebagai orang percaya, maka beranak cucu itu tidaklah hanya sekedar untuk punya anak di dunia. Berarti papa mama itu punya tanggung jawab. Tuhan berikan tanggung jawab kepada orang tua Kristen bahwa kitalah yang akan mendidik anak kita supaya mereka mengenal Tuhan, supaya mereka menyadari ya betapa Tuhan itu sayang sama kita ya. Maka semakin kita nanti rajin membaca Alkitab ya kan, tujuannya sebenarnya bukan supaya Tuhan tambah sayang sama kita. Tuhan itu udah sayang sama kita. Jadi kalau kita belum rajin baca Alkitab, bacalah Alkitabnya nanti. Semakin menikah harus semakin rajin baca Alkitab ya. Kenapa? Tujuannya supaya kita yang tambah sayang sama Tuhan. Kalau sayang Tuhan itu udah tetap, nggak berubah ya. Maka Tuhan ciptakanlah otak manusia ini. Lalu di dalam otak itu ada namanya hipotalamus. Hipotalamus itu menghasilkan yang namanya GnRH. GnRH itu adalah gonadotropin releasing hormone. Gonad itu artinya berhubungan dengan jenis kelamin. Kita pria, kita wanita. Yang membuat bedanya itu adalah di hormonnya. Oke, tetapi pusatnya sama. Sampai di otak ini semua masih sama, antara laki-laki dan perempuan masih sama. Yang membedakan itu nanti ketika dia sudah di bawah. Gitu ya. Kalau perempuan punyanya ini ya. Itu adalah rahim. Ya, lalu di ujungnya itu adalah cervix sampai ke vaginanya. Kemaluannya perempuan. Itu siapa yang ciptakan? Mana perempuan di sini? Oke, kenapa kalian jadi perempuan? Hah? Kakak kenapa jadi perempuan? Siapa yang nentukan? Ya udah jawablah. Tuhan yang tentukan gitu. Jangan tanya sama aku, bilangnya kan. Awak lahir aja pun nggak tahu gimana tiba-tiba udah nongol aja di dunia ini. Sekarang pun kita nggak tahu kenapa bisa ada ya, tapi tetap nongol kita di dunia. Bayangkan tuh ya. Maka kalau dikatakan di dalam Yeremia 1, Tuhan sudah merancang kita
sebelum kita ada. Ya, jadi sejak kapan kita ada? Ya kita ada sejak ada Tuhan. Karena ada Tuhan maka kita ada. Di dalam pikiran Tuhan kita. Memang belum ada di dunia, tapi sudah Tuhan yang memikirkan supaya kita ada di dunia ini, ya kan? Nah, bilang kiri kanan, jangan stres kali bilang. Iya. Nah, soal menikah itu nanti banyak stresnya itu. Ya. Saking banyak stresnya yang harus dinikmati, enggak dinikmati lagi. Nah, ini dia persoalannya. Maka tadi kenapa Tuhan harus ciptakan rahim ya pada perempuan supaya rahimnya itu bisa menjadi tempat untuk bayi janin itu bertumbuh. Lalu yang kedua, kenapa harus ada vagina? Supaya apa? Supaya bisa ada pertemuan antara sel sperma laki-laki dengan sel telur perempuan. Harus itu jalannya. Ya. Jadi tapi bedanya gini, si perempuan nggak punya yang namanya testis, ya kan? Ada tahu testis? Perempuan tahu testis? Nggak tahu? Sekarang udah tahu? Ya harus kukasih tahu lah, berarti ada testis laki-laki ya. Penis tahu penis? Hah? Nggak usah tarik napas dibilang penis. Ya penis lah. Kenapa ada penis? Bang, kenapa penis ada? Ya Tuhan yang tentukan, bilang. Jangan tanya sama aku, bilang, kan? Tuhan yang buat kok, bilang. Di bawah penis itu ada testis. Maka testis itu namanya karena dia menghasilkan yang namanya testosteron. Nah, jadi dari otak tadi, bedanya perempuan dan laki-laki. Kalau pada laki-laki, dari otak tadi, dia kemudian ke testisnya, singkatnya begitu. Maka laki-laki setiap hari akan menghasilkan testosteron. Tahu kalian sampai kapan testosteron itu akan diproduksi? Laki-laki tahu? Nggak tahu juga. Nah, makanya harus belajar seperti ini biar tahu. Testis pada laki-laki akan menghasilkan testosteron sepanjang testisnya masih ada. Sepanjang dia tidak dikebiri, nggak diikat salurannya, maka dia akan tetap menghasilkan testos. Makanya laki-laki itu sampai tua tetap dia jadi laki-laki. Iya. Jadi ini nih ya. Laki-laki butuh apa? Abang udah tahu sekarang butuh apa, Abang? Tuhan bilang apa? Tidak baik kalau laki-laki itu seorang. Berarti abang butuh apa? Pasangan, ya. Kenapa abang butuh pasangan? Karena abang punya penis dan punya testosteron tadi. Maka testosteron itu ketika sudah mulai naik dia, tahu rasanya bang kalau dia naik? Hah? Tahu kan? Itu namanya birahi, libido. Oke? Tiap hari laki-laki itu akan berlibido. Ya, betul. Laki-laki betul. Jangan sok susu aja. Itu normal. Artinya apa? Karena kita punya testis. Testosteronnya tetap ada. Maka kalau ada perempuan yang komplain, kok kayak gitu laki-laki? Suruh dia tanya sama Tuhan, tanya, bilang. Bukan aku yang menciptakan itu. Berarti setiap hari laki-laki itu akan punya kebutuhan biologis. Faktornya apakah dia kemudian ingin melakukan hubungan seks atau tidak, itu kembali lagi kepada apa? Ya udahlah, kebiasaan setiap hari lah. Kalau dia udah capek kerja, mana terpikir ke situ pun nggak lagi. Ya. Tapi kalau dia santai, ya kerja itu enjoy, ya biasanya laki-laki itu kalau bisa tiap hari pun dia. Hah? Betul? Yang nggak senang siapa? Nah, yang perempuan gini. Jadi biar tahu kalian nggak punya testis. Yang kalian punya itu adalah ini, rahim. Di sampingnya itu ada namanya indung telur. Di situ akan menghasilkan pematangan sel telur sekali sebulan. Ovulasi kalau dia matang. Nah, hanya pas matang inilah terjadi peningkatan testosteron sama kalian. Sementara laki-laki tiap hari menghasilkan testosteron. Berarti laki-laki tiap hari mau, perempuan tiap hari belum tentu mau. Udah paham? Sekarang aku tanya sama kalian.
Perempuan itu jumlah sel telurnya bisa habis. Berarti nanti pada usia menopause namanya, sel telurnya udah habis. Kalau udah sel telurnya habis, maka testosteron itu pun akan, waduh, nggak ada lagi dorongannya. Libidonya nggak ada. Kalau selama masih ada sel telurnya, libidonya ada sekali sebulan. Ya, pernah rasakan libidonya? Belum pernah. Kayak mana kau belum pernah rasakan? Kau nggak ada datang bulan? Ya ada. Iya, tapi bukan datang bulannya, di pertengahan. Kira-kira 10-11 hari sebelum datang bulan. Di situ ada kau rasa kayak hangat ke badanmu, kayak kau pengen bersentuhan. Nah, berarti susah kali hidupmu ya. Banyak kali pikiran berarti. Bisa nggak dirasakan? Bisa kalau stres sekali. Kalau udah stres sekali hidup ini, nggak akan mau lah, nggak ada peduli kita. Makanya ada perempuan yang bahkan namanya PCOS gitu ya. Haidnya pun tidak teratur. Tidak sekali sebulan haidnya. Kenapa? Karena stres tadi. Jadi karena ini asalnya dari otak, maka otak ini adalah isi dari segala memori dan pikiran. Kalau di dalam memorinya itu banyak kali tersimpan masalah dan persoalan, maka dia tidak akan menghasilkan GnRH ini. Terhambat ini si GnRH itu. Berarti apa yang terjadi? Tidak akan terjadi pematangan sel telur. Makanya ada nanti pasangan-pasangan yang sudah menikah tapi nggak punya anak. Harus dibantu dia. Promil dia katanya. Oke lah, ada uangmu, bayarlah. Apa yang dikasih? Yang dikasih ya ini FSH, LH, estrogen, progesteron. Dikasih dia supaya apa? Membantu pematangan sel telurnya. Tapi bukan berarti itu otomatis berhasil 100%. Karena dinding uterusnya ini pun harus bagus. Ini pun dipengaruhi oleh hormon lagi. Kalau hormon yang dari dokter pasti ada batasan dosisnya. Nggak mungkin dibom terus pakai hormon. Bisa rusak badannya. Maka dia ada batas tertentu. Jadi udah promil pun nanti hamil katanya. Tapi pas sudah bertumbuh janinnya gugur. Jatuh dia. Kenapa? Karena hormonnya terganggu. Kenapa hormon terganggu? Ya hormon terganggu berarti otaknya yang terganggu. Ada apa di otak? Ya di otak ada pikiran lah, memori. Bisa ya? Memori yang sebenarnya karena kita tidak tahu. Kita merasa ya wajar lah sakit hati misalnya ya kan. Wajar nggak sakit hati kalau orang jahat? Wajar karena nggak tahu bahwa Tuhan sayang sama kakak. Wajar nggak bang marah kalau abang diperlakukan nggak adil? Hah? Wajar? Wajar kalau abang nggak tahu Tuhan itu bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan untuk abang. Kira-kira gitu. Memori di otak kita, selama kita belum menyadari bahwa semua ini adalah dari Tuhan, udah pasti stres kita. Dan kalau kita stres, apa yang terjadi? Hormon ini terganggu. Tuhan menciptakan ini bukan sekedar untuk buat anak. Maka Tuhan pun memberikan ini supaya apa? Supaya ada kenikmatan yang tidak putus-putusnya bagi manusia. Ya, akan sangat nikmat pernikahan itu sampai tua. Jadi pikirkan dulu kalau kalian mau menikah. Apakah memang mau menikah untuk bahagia sampai tua? Atau ya udahlah nanti kita tengok aja gimana. Karena ada banyak sekarang pernikahan belum berapa lama udah cerai. Kenapa cerai? Ya jawabnya sederhana. Karena tidak bahagia. Padahal Tuhan buat ini supaya apa? Supaya apa bang? Supaya bahagia. Keinginan untuk libido, keinginan untuk seksualitas tadi. Siapapun manusia, kalau apa yang kita inginkan, kita terima, pasti rasanya senang. Maka Tuhan ciptakan testosteron sama laki-laki. Yang setiap hari keinginan itu adalah tarik nafas. Jangan tegang kali. Relax saja. Slow. Ini masih boleh mundur kan, masih boleh nggak jadi nikah.
Kalau tahunya aku kayak gitu nikah, ya makanya sekarang aku kasih tahu. Supaya jangan ada nanti bahasa di tengah perjalanan pernikahan muncul semua. Masalah-masalah yang nggak perlu muncul. Contohnya apa? Itu aja pun yang diminta dia dok katanya. Jadi maksudmu apa yang kami minta lagi sama kau? Aku bilang. Betul. Dan nanti paling beratnya kapan? Ketika udah mulai punya anak satu. Yang capek siapa kalau punya anak? Enak aja cuma perempuan. Kami pun capek lah. Emang nggak cari duit kami? Nah ini kan muncul sifat egois. Baru perempuannya akan menyalahkan laki-laki karena kaunya ini. Kalau udah terjadi saling menyalahkan, apa yang terjadi dalam pernikahan? Rubuh pernikahannya. Komunikasi menjadi kacau. Dulu pacaran baik kali dia, ya kan? Ini pacaran kalian sekarang kan? Ku jamin 100% baik semua kalian. Karena lagi pacar. Lagi pacar. Kalau nanti udah menikah, coba tengok dulu pasangan. Tengoklah. Kok malu? Kan gak usah sok-sok malu. Tengoklah. Nah, udah. Udah. Kalau nanti menikah, ya berubah dia. Si perempuan berubah, si laki-laki pun berubah. Kenapa berubah? Karena kehidupannya udah jumpa nanti. Kalau misalnya si perempuan kerja, tapi dia tetap juga harus mikirin baru mikir nanti si perempuan. Kok aku aja mikirkan rumah? Aku kan kerja juga. Ya. Kalau nanti dia di rumah, dia juga mikir. Enak kali laki-laki ini. Di luar terus dia kerja. Aku di rumah Nah kan? Siapa pernah rasa bosan di rumah? 1, 2. Semua pernah bosan? Enggak ya? Enggak ya? Bosan di rumah enggak? Hah? Jangan takut. Jujur-jujur aja. Kalau udah rasa kita bosan di rumah, gak tahu lagi aku obatnya itu apa. Kenapa kita bosan di rumah? Jawabannya sederhana. Karena kita tidak tahu untuk apa kita ada di dunia ini. Kalau kita sadar di rumah, kenapa kita bisa ada di rumah? Menurut abang? Kenapa sudah bang? Kenapa abang bisa ada di rumah? Hah? Karena ada rumah. Ya, kok bisa ada rumah abang? Ya, kok bisa ada rumah abang? Kok bisa ada rumah abang? Hah? Karena ada uangnya gitu, beli rumah. Iyalah kita bilang ya. Kok bisa ada uang abang? Karena kerja. Ya kan? Kok bisa kerja bang? Karena diterima pekerjaannya gitu. Abang kerja pakai apa? Pakai tangan. Cok lihat tangan. Kok bisa ada tangan abang? Hah? Karena Tuhan. Berarti rumah abang ada karena. Terus abang bilang apa? Bosan. Artinya apa? Berarti kita tidak sadar bahwa rumah kita itu adalah berkat Tuhan. Sama kayak pasangan kita. Coba lihat pasangan abang. Itu pasangan abang kan? Nanti saya tunjuk pula aku. Iya kan? Kenapa dia ada? Boleh bosan? Boleh bosan? Kalau kita bosan dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini, bahkan kita bosan dengan diri kita, keberadaan diri kita pun kita bosan. Kita nggak suka dengan hidup kita. Apa yang terjadi? Stres. Dari situlah awal semua penyakit nanti. Kalau ini aku cerita masih hanya untuk mengarah kepada seksualitas. Ya. Jadi kalau kemudian abang genit, kenapa kita genit laki-laki? Kalian tahu? Iya, itu benar tuh. Apa? Karena testosteron. Karena kalau testosteronnya aneh, genitnya sesama lelaki. Berarti ada juga
estrogen dan progesteronnya kelebihan. Kenapa itu terjadi? Jadi hipotalamus ini ya, itu adalah organ di otak kita yang dipengaruhi dengan memori. Jadi jawabannya sederhana. Manusia ketika diciptakan Tuhan semuanya bebas pilih, suka hati. Tuhan gak ngatur-ngatur manusia, padahal dia donatur, betul? Tahu gak? Adam dia ciptakan, gak diaturnya Adam. Dia kasih pilihan. Nih semua kuciptakan nih, makan semua, makan. Kau nikmati. Tapi dikasih Tuhan satu lagi. Tapi yang di tengah jangan kamu mah. Dan Tuhan gak membangun pagar di situ. Gak disuruhnya malaikat menjaga. Berarti apa? Tuhan aja tidak ngah. Bilang kiri kanannya, apalagi kau belum. Jangan atur-atur. Jadi yang paling enak itu sebenarnya adalah jatuh cinta. Right. Bagaimana kita bisa jatuh cinta? Jawabannya sederhana. Kamu sadar gak kenapa dia hidup? Kamu sadar kenapa dia ada? Kalau kita menyadari bahwa itu adalah karena kasih Tuhan. Sayangnya Tuhan ini gak ngatur-ngatur sama kita. Dia kasih aja. Dan Tuhan tidak pernah berubah. Maka kapanpun kau melihat pasanganmu, yang kau lihat adalah Tuhan. Siapa tahu udah pernah berantem besar waktu pacaran. Right? Bisa rasa bencinya. Benci kan? Kesal kan? Jadi kalau kita kesal itu artinya oksigen di otak kita udah mulai habis. CO2-nya naik gitu. Right? Maka apa yang harus dilakukan? Tarik nah. Napas dulu. Coba tarik napas sekarang ya. Apa rasanya? Lega, marah, kesal? Lega. Enak? Enak. Kenapa enak? Karena oksigennya masuk ke otak kita. Masuk ke otak oksigen. Jadi otak ini terdiri dari kira-kira 40 sampai 60 miliar sel. Setiap sel itu hanya bisa bekerja, hanya bisa hidup kalau ada oksigen. Pada waktu oksigennya kurang, setiap sel itu akan menjerit kesakitan. Dan di otak manusia juga Tuhan tempatkan yang namanya perasaan. Maka orang hanya bisa memiliki perasaan cinta karena oksigennya cukup. Kenapa oksigen kita habis? Oke, coba pikirkan. Siapa punya otak? Angkat tangan. Yes. Kenapa kita punya otak? Karena Tuhan. Berarti apa maksud Tuhan untuk ngasih otak sama kita? Udah itu aja. Berpikir aja, kerja kalian. Berpikir. Kalau otak itu cuma berpikir, ya stres. Dia akan memakai oksigen. Kamu akan mikir terus. Bangun tidur udah mikir. Hah? Orang bangun tidur harusnya ya mikir, memang mikir kenapa dia bisa Nah gitu. Ini yang dipikirkan yang lain. Kan harusnya kita bangun nih. Wah, gue bangun. Wah, kenapa aku bisa bangun ya? Ya kan? Maka otaknya akan membawa dia untuk berpikir apa? Oh, berarti ada yang membangunkan. Ada yang membuat saya bangun. Udah sadar sekarang. Otak itu dikasih Tuhan untuk apa? Untuk belajar. Ya. Kuliah kan? Kenapa harus kuliah? Untuk karena kalau berpikir aja nggak bisa tamat. Dah. Jadi kalau kita memikirkan sesuatu, kita pikirkan terus, maka yang meningkat itu CO2. Yang muncul itu rasa benci. Jadi kalau kau rasa benci sama pasanganmu, jangan marah sama dia. Ya. Karena CO2-mu lagi kan dikasih Tuhan oksigen. Tariklah tarik napasnya. Biar hilang kesalnya. Ya.
Karena gini, kalau udah menikah ini katanya kan, semuanya bisa kita benci. Mertua pun nanti kau benci. Kalau mertua nggak seperti keinginanmu, apa perasaanmu? Yes, tarik napas dulu. Pinter, pinter, good. Tarik napasmu. Supaya apa? Supaya oksigennya naik ke otak. Kalau kau udah bisa naik ke otak oksigennya, baru otakmu bisa mikirnya normal. Nanti kau akan muncul di situ pikiran-pikiran yang positif. Iyalah, namanya mertua awak. Ya kan? Karena adanya mertuaku maka hidup Kalau aku aja baru 5 hari menghadapi suamiku udah stres, ya. Berapa tahun mertua awak menghadapi suami awak nih? Aduh, makasih Tuhan. Ada mertuaku kau kasih. Nangkep. Maka Roh Kudusnya kerja. Tapi aku bicara tadi segi medis. Udah, napas lagi yuk. Bilang apa? Oh. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Udah. Maka otak ini akan bekerja dengan enak. Wah, GNRH-nya akan naik sesuai waktunya. FSH naik, LH-nya naik. Ya. Khusus untuk perempuan. Perempuan itu sebenarnya butuhnya sederhananya. Perempuan itu butuh kasih sayang. Karena mereka itu lemah. Alkitab mencatat perempuan itu adalah lemah. Laki-laki butuhnya apa? Penolong. Nolong ngapain bang? Nolong biar puas. Libido tadi. Jadi laki-laki butuhnya perempuan, bukan butuh laki-laki. Mana butuh kalian laki-laki? Kalian tuh butuhnya uang. Betul? Ayo, ngaku. Siapa di sini merasa butuh uang perempuan? Angkat tangan. Cepat kamu jujur. Udah ya, semua ya, setuju ya? Udah dengar, udah lihat calon suami? Udah tahu apa yang harus kamu lakukan? Apa coba? Hah? Kerja? Nanti kerja dia uangnya nggak dikasih samamu. Berarti semua rekening atas nama istri. Iyalah. Korteksnya nggak apa-apa suami. Rekeningnya istri ya. Nanti beli rumah semua atas nama istri. Dan kalau istri melakukan itu, disayang Tuhan Yesus kalian. Jadi kalau suami nanya, kenapa kayak gitu? Biar makin sayang Tuhan Yesus sama kita. Tahu kalian kenapa? Hah? Karena pada waktu laki-laki nggak pegang uang, ya, perempuan pun menjauh. Pelakornya menjauh. Nanti misalnya abang kan ganteng kali, ya kan? Abang bergaya gitu ya. Tiba-tiba datang cewek, bang, diajak makan, minum kopi ya. Jadi bisa kalau abang pegang. Tapi kalau udah abang bilang, aduh maaf dek, uang abang semua sama, lari dia. Iblis pun menjauh, maka kamu terhindar dari dosa perzina. Makanya istri kalau udah senang, kapan aja suaminya minta, kasih pelayanan terbaik. Karena kalau suami genit sama istrinya, berarti suami menggenapi kehendak Tuhan. Itu tawa lu, udah punya rencana dia. Pasti dia banyak cerita nih sama kawannya nih, perempuan nih. Kok laki-laki itu aja taunya. Ingat, kalau kami genit sama istriku, masing-masing kita genit nanti sama istri kita, yang dipermuliakan itu adalah Tuhan. Tapi kalau aku genit sama perempuan siapapun yang bukan istriku, namanya berzina. Lihat itu. Makanya saya kadang kalau ada pasien,
Kami udah gak satu kamar lagi, bangga pula lah kau bilang pikirku dulu. Aku sebagai, karena aku kenal Tuhan baik, terpaksa aku bilang jangan ya Nang. Kalau kau biarkan, iya memang kerjanya nonton porno aja, handphone terus, porno terus dokter. Ya porno lah, orang dia mau porno maka kau gak ngasih, gue bilang. Nangkap? Jadi kalau kalian kemudian memberikan diri kalian yang versi terbaik, lalu suami kalian menjadi genit, gak bisa sama kalian, bersyukurlah. Karena kalau sampai dia genit sama perempuan lain, jauh dari berkat Tuhan. Ya. Kalau ditanya kenapa kayak gitu laki-laki, tanya sama Tuhan, bilang. Karena ada testis di situ, ada penis di situ, ada testosteron di situ, yang kami pun tak tahu kok bisa tiap hari diproduksi. Oke. Dah, jadi menikah. Laki-laki cuma itu aja otaknya. Dan gak bisa nerima alasan loh. Tahu kalian kalau gak dipenuhi keinginan itu? Perempuan tahu? Kalau gak dipenuhi keinginan itu? Kau tahu dek? Enggak. Kakak tahu? Enggak. Hah? Tahu? Apa rasanya? Kalau kita udah pengen gitu, laki-lakinya udah pengen, udah libido dia. Nah kan langsung jajan pikiran yang ngeri kali kan. Aku takut akan Tuhan deh. Kalau untuk jajan pun aku tahunya jajan. Aku mau tanya rasanya apa kalau tidak dipenuhi? Stres. Itu sakit kepala, sakit di dada, asam lambung naik, pinggang sakit, semua sakit. Besok mau kerja, bilang permisi, aku sakit. Aku ketawa, kalau udah laki-laki minta permisi, ya kau pasti gak dikasih jatah, aku bilang. Udah tahu kenapa gak dikasih jatah? Bang, uangnya kurang. Udah tahu kenapa uangnya kurang? Belum gajian. Berarti hidupnya dari gaji manusia. Iya dong. Berarti kalau kita menyadari bahwa Tuhan itu menyediakan apapun yang kau butuhkan. Kalau kita bekerja, kerja aja. Siapa yang kerja di sini? Semua ya, para kerja ya. Siapa yang menentukan gaji kalian? Siapa? Ayo jawab. Siapa yang nentuin gaji kakak? HRD. Direktur. Aku yang nentukan, bilang. Bilang lah. Aku yang nentukan, bilang. Hah? Klien yang nentukan. Kak? Yes, ngeri kan? Beda itu. Kalau kita berani bilang Tuhan yang nentukan, bagian kita hanya apa? Dan kalau kita bisa bekerja, itu pun karena Tuhan. Kerjalah dengan sukacita. Haleluya. Apapun kerjamu, mau nyapu kau sapu aja. Pernah nyapu? Kenapa kita bisa nyapu? Karena Tuhan. Siapa yang mau jadi ibu rumah tangga? Kerja kau ngeri kali tuh. Hah? Sorga bersorak-sorai kalau ibu rumah tangga ini. Iya. Berapa banyak dia kerja tanpa batas. Gak ada batasnya. Kan kalau udah dibersihkan ini pagi lantai ini, mana ada jaminan siang gak kotor lagi? Apa kerjamu? Membersihkan rumah. Kayak mana rasanya? Gak pernah bersih. Siap dibersihkan, kotor lah. Mengeluh gak kita? Siapa mengeluh kira-kira kalau rumahnya udah dibersihkan kotor lagi? Kakak mengeluh? Ngeluh? Kenapa? Capek. Tarik napas dulu kak. Pada waktu kita merasa capek, artinya apa? Kurang Berarti kalau kita capek, ngapain? Napas dulu kak. Biar terbuka otaknya. Berarti yang pertama, kalau kita bisa nyapu, kekuatannya juga dari Tuhan. Yang kedua, kalau ada yang kita sapu, berarti yang kita sapu itu dari, betul,
Dari mana datangnya rumah? Pernah Tuhan ngeluh? Kalian dengar? Aku benci kali nengok manusia ini. Gak ada yang tak bersyukur kata Tuhan. Pernah? Kalian dengar mengeluh Tuhan? Gak pernah Tuhan mengeluh. Kenapa? Karena memang Tuhan udah sayang sama manusia. Maka dia ciptakan manusia. Tapi kalau ada manusia yang gak tahu bersyukur, bagi Tuhan apa? Ya udahlah. Hiduplah kau terus kata Tuhan. Sampai kau mati sendiri. Gak akan diambil Tuhan nyawanya. Jangan kalian pikir Tuhan mengambil nyawa. Nah kan? Ada kalian pikir kan? Diambil Tuhan nanti napasku ya kan? Pernah kalian mikir gitu gak? Ada itu yang takut mati. Saya pernah rasa kayak mau mati. Pernah ya? Nah itu namanya gangguan panik. Panic attack. Ketika terjadi panic attack, maka otaknya itu akan kemudian memakai oksigen. Berulang-ulang dia mikir, kenapa tadi ini, kenapa gini? Kok sakit tiba-tiba kurasa, kenapa ini, kenapa? Ya betul. Kita pikirin terus, berputar-putar. Ada sakit sedikit nanti di dadanya. Jangan-jangan udah mau berhenti jantungku. Jangan-jangan serangan jantung aku lah. Jangan-jangan. Ya. Lalu kemudian pembuluh darahnya semua akan menyempit, ya. Maka kita rasa dingin. Ya. Lalu oksigen yang nggak jalan ke jari, kita rasa kebas. Kayak kebas tegang, ya. Di waktu yang bersamaan lambungnya, ususnya semua berhenti. Ya, kalau berhenti dia kembung lah kita rasa. Wah, tambah takut lagi, kok kembung perutku. Asam lambungnya nggak jalan. Pedih lah dia rasa. Ya. Gitu rasanya? Gitu rasanya? Belum? Tapi pernah naik asam lambung kan? Kenapa naik asam lambung? Stres. Apa obatnya? Tarik nah. Yes, jangan lupa. Jangan lupa. Karena kalau sampai datang kalian ke praktekku, kusuruh tarik napas, jadi bayar. Iya. Karena ya udah mau berapa menit tarik napas jadi praktekku. Kukalilah uangnya. Ya kan? Aku gampang aja menghitung uang kalau aku menentukan gajiku ya kan. 1 menit 10.000 bilang. Jadi makin lama dia senang lah aku. 1 jam katanya kan. Hanya suruh tarik napas. Tarik napas ya bu. Ada napas. Ada yang tarik napas juga gak mau disuruh. Jadi kamu mau apa? Will. Ya udah obatnya aja. Ya udah obatnya aja. Tapi kan waktu udah berjalan kan, kita tengok waktu. Oh ya udah, sekian uangnya udah. Tapi belum sehat aku loh. Kau harus suruh tarik napas gak mau, aku bilang. Iya. Ini otak manusia. Jadi yang menentukan hormon seks tadi yang warna merah, perasaan. Maka hormon seks itu hanya bisa normal kalau perasaannya senang. Orang stres, hormon seksnya pasti terganggu. Ya. Kecuali dia tidak takut Tuhan, maka dia akan memilih melakukan perzinahan. Ya, jadi kalau kalian menyadari ini sekarang, pernikahan itu sebenarnya adalah pemenuhan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka Tuhan menciptakan semua mulai dari otak sampai dengan organ-organ seksual tadi. Tujuannya cuma satu, untuk Tuhan. Bagaimanapun keberadaannya, bagaimanapun kekurangannya, itu semua bisa ada hanya karena Tuhan. Mau kita bilang capek, mau kita bilang gak suka, tetap itu memang adalah karena Tuhan yang mau itu ada di situ. Sampai situ ada mau bertanya? Kayak mana kalau udah tua ya? Berarti hormon perempuan udah berkurang ya kan? Jadi kesat dia, sakit dia memang. Kadang-kadang itu menjadi alasan. Gak bisa lagi dokter, sakit kali kurasa. Iya kau sakitnya segitu aja, kami sakit laki-laki ngeri kali lah aku bilang. Mau kayak mana? Untunglah ada Indomaret ya kan. Ada dijual di situ namanya pelumas. Oke. Dilumasi dulu. Karena kalau dia udah kurang hormonnya pada perempuan, dia lebih kering di dalam vaginanya tadi. Maka kita harus bantu.
ditaruhlah di penis laki-lakinya, biar terlumasi dia. Udah. Supaya apa? Supaya enak. Udah. Nggak usah kalian pura-pura apa. Ya supaya enak lah. Kita belajar di sini adalah supaya karena enak itu tadi adalah ciptaan. Berarti kalau kamu merasa enak, berarti kamu bersyukur. Gitu. Lalu kalau kalian lihat nanti perempuan, kalian takut sama Tuhan. Masa sama dia aku pengen? Itu zina katanya. Sama istrimu langsung pulang kau ke rumah. Siapkan, bilang. Aku kayak gitu, aku bilang. Nanti malam ya. Bilang. Siap-siap. Aku pun tahu diri lah pula. Udah tahu minta disiap-siap. Aku nanya lah, kau mau apa? Kopi ini, langsung ku standby kan ya kan. Senang dulu lah dia, kasih senang lah. Jangan kau marah-marah sebagai laki-laki. Kalau marah-marah kau sakiti otaknya. Kalau kau sakiti otaknya, nggak akan mau dia samamu. Ya, kalaupun nggak sanggup kau, ya udah, kipaslah uang itu terus sama dia. Pasti senang dia. Enak menikah? Yang bilang enak menikah angkat tangan. Iyalah, kan mau menikah kalian. Enak nanti menikah. Enak. Ngapain kalian menikah? Kalau kalian nggak tahu, menikah itu untuk enak. Enak menikah? Ya udah, makanya ku ajari kalian sekarang. Enak menikah itu. Gak ada tempat yang lebih enak di dunia ini selain berduaan sama istriku, udah. Gak ada. Disuruh kemana pun aku gak mau kalau gak ikut istriku, bilang. Ya gak mungkin aja dia ikut di sini, jaga anak dia di rumah ya kan. Makanya semua uangku kasih sama istriku ya kan. Datang orang sama awak, aduh maaf lah ya gak punya uang aku. Marah dia sama aku kadang kan. Mana mungkin gak punya uang kau? Iya, aku punya uang tapi ku kasih sama aman lah Pak. Sana kau lapor sana, minta uang kok sama aku bilang, sama istri uangku bilang. Enak hidup kayak gitu. Mana ada bawa uang? Gak ada. Pokoknya kalau kempes banku, selesai lagu ini memang. Tahap lah aku bilang sama tukang ban itu, bang bisa ku transfer bang, bisa ku kirim bang. Iya kan? Jadi kan bisa kris juga, ya bisa memang. Tapi kan istirahat tiap malam kan ngecek, kok ada keluar uang katanya. Pening lah kepala gue udah ditanya. Tahu tandanya apa kok udah ditanya? Apa nggak nanya kalau dia udah nanya soal uang? Tahu bang? Pas abang lagi pengen, nggak usah harap lah. Udah stres duluan dia. Perempuan kalau udah sempat stres, apapun katanya nggak mau dia. Akan muncul nanti berbagai ragam alasan. Sakit perut lah, sakit kepala lah, capek lah, ya kan? Dia udah tahu obatnya tadi. Tarik nah. Iyalah, kau kasih duduk dia sini, kau duduk sayang. Kau aja tarik napas, gak usah suruh dia, marah dia nanti. Hanya aku yang boleh nyuruh tarik napas. Karena aku dokter ya kan. Dokter pun nyuruh tarik napas pakai alat. Tahu kan stetoskop kan? Oh gini-gini kan? Tarik napas ya bu. Aku ketawa aja. Pada waktu dia tarik napas, masuk oksigennya. Cemana? Agak enak? Iya agak enak dok. Lagi tarik napas ya. Coba bagus lagi, sekali lagi ya, terus ya. 4 kali 6 kali tarik napas, udah sembuh sakitnya. Siapa itu? Ya bayar. Masa belah tak bayar? Ya kalau dia punya masalah, kita kan ngerti loh. Kayak kalian lah, pasti punya masalah kan? Ngerti kali aku banyak kali masalah kalian. Tapi paling ngerti lagi aku tahu apa? Hah? Tahu? Itu masalah kalian, bukan masalah aku. Tetapi kalau sudah menjadi suami dan istri, apa katanya? Kamu tidak lagi
2, tapi kamu sudah satu. Berarti masalahmu adalah masalahku. Uangmu adalah uangku. Uangku uangmu. Mereka sudah jadi satu. Itu bedanya konsep menikah. Gitu. Jadi kalau udah paham ya udah duduklah. Kau yang tarikkan napasmu untuk dia. Keluarkan uang tadi kan. Kipas sedikit. Set. Mau beli apa? Kalau nggak ada uang kau bawa. Berdoa kau. Loh jadi kok ketawa kakak bilang berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus. Udah pasti terobati hati istrimu. Kalau perempuan ini hanya memerlukan tarik napas saja ini, makanya harus cerita dia terus. Ventilasi namanya. Hah? Ya kan? Dia harus ada kawan cerita karena dia nggak bisa dia gimana gue bilangnya. Nanti masaknya dia kan, tapi pikirannya jalan tak kemana-mana. Yang jalan itu lebih banyak memakai oksigen dibandingkan masaknya. Ya kan? Pernah kalian tengok realnya itu? Pas mau pergi suaminya, wah, pas pura-pura masih sibuk lah ya kan. Pergi ya, pergi suaminya, langsung ke tempat tidur dia. Main handphone dia, tertidur. Masih lagi jam 10 terbangun dia, main handphone lagi, narik selimut lagi. Ya kan? Gak apa-ngapain dia. Udah ditengok jam 5 sore. Pura-pura sibuk dia nyapu. Pulang suaminya. Aduh capek kau ya. Sini mari ku kerjakan. Suaminya ngerjakan. Dia tidur lagi. Kenapa itu terjadi? Tahu gak bang? Karena memang perempuan itu adalah lemah. Capek. Yang tahu perempuan itu cuma satu. Capek. Maka kenapa perempuan capek? Karena mereka tidak punya testosteron. Jadi kalau kau lihat pasanganmu nanti gampang kali capek, kau bersukacitalah supaya nggak capek dia. Bisa? Kalau di Alkitab dikatakan apa? 1 Petrus 3:7. Hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Hormatilah mereka sebagai kaum yang lebih lemah. Karena dengan cara demikian doa kita tidak ada yang terhalang. Wah. Ya sabar aja, biar dia tarik napas dulu karena ada kau. Yes, nanti udah balik tenaga itu, ya kan? Dan bagus moodnya kan, barulah beraksi kita ya. Dia pun pasti mau. Mana mungkin nggak mau dia. Oke. Tapi kalau di Google memang lain dia. Udah tahu kalian siapa emak-emak? Ini nanti orang ini, perempuan-perempuan ini bang. Ini berubah nih orang ini. Jadi apa? Ras terkuat di muka bumi. Tapi sama implikasinya. Implikasi sebagai kaum yang paling lemah dengan ras terkuat itu sama. Kalau udah kaum paling lemah, ya kita udahlah ikuti aja apa maunya kan. Kita yang nolong dia kan. Kalau ras terkuat, jangan coba-coba. Jangan coba-coba lawan. Selesai ya bang. Apapun kata istri, siap. Cocok? Ya cocok lah. Lampu tangan ke kanan, belok ke kiri ya kan. Kok bilang nanti apa? Ya kan kau lihat aku belok kiri kata. Iya mak, lampu tangannya loh. Dia yang lupa, kita kena marah. Kan aku lupa kata. Iya. Oke, sampai situ ada mau bertanya? Jadi menikah? Enak nikah? Enak? Apa enaknya? Ada teman berantem setiap saat. Mau ngapain kau? Kalau kakak nggak ngerti apa kebutuhan dia setiap saat, bisa kacau. Udah tahu kebutuhan dia setiap saat? Nggak tahu. Jadi dari tadi aku ngomong apa?
Kebutuhan dia itu seksnya. Kenapa gitu? Karena udah gitu diciptakan Tuhan. Udah. Karena kalau laki-laki itu kalau sudah dia melakukan, habis dulu pelurunya. Nunggu waktu lagi dia ngisi. Hormonnya itu nunggu. Tapi tiap hari itu tetap diproduksi. Ya. Kalau ada bisa sampai 4 kali, 5 kali satu hari, itu berarti dia lagi bulan madu. Nanti kalian rasakan lah bulan madu itu enaknya. Maka syarat bulan madu itu adalah harus di tempat yang enak, privacy. Jangan ada nengok yang susah-susah. Pokoknya semua yang enak-enak aja. Jadilah itu. Lagi terus, lagi dan lagi dan lagi. Tapi kok udah pulang ke rumah, adalah nengok kain kotor, ada nengok, aduh, udah pening kepala. Oke, abang ada mau nanya bang? Yang di Zoom kalau mau nanya angkat tangan ya. Silakan. Mungkin lebih eksternal sih. Eksternal, siap. Kalau faktor kayak makanan atau eksternal lainnya ada nggak mempengaruhi? Makanan ya? Makanan apa gitu? Iya. Kalau makanan itu konsep dasarnya tetap ya. Kenapa ada makanan di muka bumi ini? Karena Tuhan. Berarti untuk apa? Untuk Dima? Nah, berarti supaya abang bisa makan, abang bilang apa sama Tuhan? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang, ya udah, makanlah. Apa yang Tuhan kasih? Tuhan yang tahu apa yang kita butuhkan. Dan dia pasti akan menyediakan sesuai, lihat itu, sesuai dengan kebutuhan kita. Kitanya manusia yang akan menjadi menyalahgunakan. Kalau kelebihan, maka jadi obesitas. Kalau kekurangan, jadi kurang gizi. Makanya Tuhan minta supaya kita meminta makanan itu Jadi udah Tuhan yang menciptakan semua zat-zat gizi itu. Jangan kalian pikir itu dokter bisa menciptakan vitamin. Mana bisa dokter ciptakan vitamin? Semua yang ada di dalam obat itu berasal dari mana? Dari Tuhan. Tuhan terlebih dahulu menciptakan itu. Kita aja yang punya vested di situ. Supaya banyak duit kita, jualan kita ya kan. Tapi janganlah pula berlebihan kali jualannya. Oh ini bagus sekali nih, bagus ini. Allah Tuhan bilang, kau aja hidupkan karena Tuhan, gak kau sadari. Kau bilang pula obat kau yang bagus, kau bilang. Udah syukur kau dikasih napas sama Tuhan. Ya kan? Gitu. Cocok ya? Makanlah. Ya kan udah tahu dari SD. 4 sehat, 5. Udah kita pelajari itu 4 sehat 5 sempurna. Ya kan? Kalau masih mau sempurna kali, tambah apa lagi? Mana ada? Udah cukup itu. Ya. Oke, abang mau nanya bang? Mau pengen cepat punya anak atau lama baru punya anak? Hah? Lama juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena Tuhan nggak mau gitu masih anak. Hah? Belum siap? Masya Allah ya Tuhan. Kenapa menikah kalau belum siap bang? Kenapa menikah? Kalau belum siap punya anak? Uangnya? Dari mana uang tadi? Kan udah kita pelajari. Ya Tuhan sediakan. Jadi kalau abang ini memilih untuk menikah, berarti abang mengikuti maunya tuh. Berarti abang tuh kerjanya buat Tuhan. Kita ini menikah kerja buat Tuhan. Kita menikah ini bukan suka-suka hati kita, tapi kita kerja buat Tuhan. Di mana kerja buat Tuhannya? Itu tadi, beranak cucu. Uruslah anakmu, ajari anakmu. Itu adalah pekerjaan kita kalau kita mau menikah. Masa kita bilang belum siap punya anak? Tuhan bingung dari surga sana. Iya kak? Kakak siap? Oh, siapnya dia, udahlah.
Jadikanlah. Ya, Tuhan itu cuma bisa memberikan janji. Janjinya adalah kita punya anak. Oke? Memang benar, kalau kita nggak siap, ya memang jadi nggak bisa punya anak. Tapi bukan berarti Tuhan tidak ngasih anak sama kalian. Yang membuat kalian nggak dapat anak karena kalian yang nggak sih. Tapi kan kita harus menganalisa kenapa kamu nggak siap. Kita nggak siap karena pikirannya tadi. Berpikir-pikir aja. Apa yang abang pikir nggak siap tadi? Uang tadi ya? Emang perlu berapa emang? Ya nanya ini. Emang perlu berapa? Berapa? 3 miliar? Hah? 10 miliar? Hah? Apa? 100 juta abang perlu? Oke, mari kita berdoa. Itulah. Iya kan? Kok payah? Berapapun yang abang butuhkan, abang kasih tahu aja sama Tuhan, bang. Tuhan yang tahu kapan dia akan memberikan itu semua. Ngapain abang takut? Makanya abang menikah sekarang. Abang kenapa sampai sini? Tarik nafas, tarik nafas. Udah stres abang itu tengok. Masa dia bingung kenapa dia di sini? Abang di sini karena mau menikah. Abang mau menikah karena abang mau punya Ya iyalah. Berarti abang tahu semua itu nanti Tuhan yang sediakan. Gitu. Terserah lah abang mau bilang berapa ratus juta kayak miliar kayak bilang aja. Kalau aku udah capek bilang sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan selalu menyediakan. Tapi itu bukan sesuai kehendakku. Sesuai kehendaknya Tuhan. Ada saat kita dapat uang berlimpah. Ada saat juga kadang kita harus kehilangan uang. Terpujilah Tuhan, aku bilang. Karena di dalam segala sesuatu itu, tetap aku masih hidup. Hanya oleh karena pemeliharaan Tuhan. Maka otakku gak pernah overthinking. Aku santai aja orangnya. Relax aja aku. Lihat orang susah ketawa. Lihat orang ketawa, aku lebih ketawa. Jangan orang susah depanku, ketawai. Apa ya aku mikirin masalahmu? Masalahku aja udah banyak. Engkau. Yang satu yang bisa buat aku sedih itu cuma istriku. Kalau dia sedang sedih, aku akan ikut sedih. Gitu. Maka kalau dia lagi sedih, aku ngapain? Aku tarik napas lah. Biar gak sedih. Karena kalau orang sedih, ketemu sedih. Sedih kuadrat. Ya elah. Bukankah laki-laki itu ditetapkan sebagai imam? Kalian kan imam nanti laki-laki. Jadi kalau abang tadi itu jawabnya kayak gitu, blunder kali bang. Kalau aku tadi mengasih ACC izin abang, gak aku kasih izin abang menikah. Jangan menikah kalau gak siap. Jangan. Itu hanya akan menyakiti dia. Bukan hanya dia abang sakiti, awak pun tersakiti. Udah kuajari abang. Benar gak? Ya aku pertanggungjawabanku sama Tuhan. Emangnya aku cari duit di sini? Enggak. Kalau aku hanya cari duit ya udah kuajari, siap itu pulang aku. Tapi aku berpikir bagaimana supaya generasi-generasi ini terus makin dekat sama Tuhan. Dari mana kita punya generasi yang dekat sama Tuhan? Dari rumah tangga. Bapak mamanya harus beres. Kita mau ngarep gereja, mana bisa kita harap gereja membuat kita jadi kenal Tuhan? Berapa jam lah kita di gereja? 2 jam pulang sekali seminggu. Selanjutnya anak-anak itu hanya bisa mengenal Tuhan kalau bapak dan mamanya mengenal Tuhan. Itu sebabnya aku di sini. Gitu. Terus bang. Jadi, iyalah. Enak kali nanti menikah, tambah anak, tambah rezeki abang. Karena Tuhan itu baik bang. Karena anak itu ada karena Tuhan yang mau, bukan karena abang yang mau. Tuhan yang menetapkan abang tuh buat punya anak itu. Maka Tuhan sediakan. Maka dia bilang apa? Sekalipun bapak dan mamamu menolak engkau, tapi aku sudah menyambutmu, kata Tuhan. Ketika abang ada di dunia ini, itu Tuhan yang menyambut abang. Jangan abang takut. Walaupun mungkin orang tua mengecewakan segala macam. Oke, ini kita balik. Berarti dalam pasangan ini kan kita ada memori nih.
dari masa lalu. Memori masa lalu ini akan merusak jaringan otak. Kita akan jadi gampang stres. Nah kalau kita gampang stres jadi gampang sakit. Kalau kita gampang sakit nggak ada kebahagiaan. Tidak ada kebahagiaan bagi orang sakit. Maka Tuhan itu mau kita sehat-sehat semuanya. Tapi Tuhan tidak pernah memberikan penyakit. Yang membuat kita sakit adalah diri kita sendiri. Kalau Tuhan itu dia sudah naik ke atas kayu salib. Sudah apa? Ditanggungnya penyakit kita. Jadi jangan pikir ada orang bilang aku sakit. Yalah karena Tuhan yang mau aku sakit. Mulutmu aku bilang. Enak aja kau Tuhan mau kau sakit. Tuhan itu Tuhan baik. Kalau kau sakit salah kau aja aku bilang. Jangan kau salahin Tuhan aku bilang. Paham? Jadi kalau abang udah percaya, lihat nih, masa lalu bang, abang nanti coba catat. Semua trauma abang sebagai anak dari dulu. Abang mungkin merasa kurang disayang, abang mungkin merasa disakiti, abang mungkin merasa nggak adil. Catat bang, abang catat. Share sama dia. Dah, karena apa yang menjadi rusak dalam pernikahan? Kita dibuat double job. Kalau misalnya abang punya trauma dengan mama, maka abang berpikir nanti dia bukan hanya sebagai istri, tapi juga jadi kayak mama abang. Double job dia. Gak bisa. Sama kayak kakak juga. Kalau kakak punya trauma masa kecil dengan bapak misalnya, maka kakak akan berharap nanti dia jadi suami, bukan hanya suami aja, tapi dia juga jadi bapak untuk kamu. Yang terjadi apa? Saling menyakiti nanti ini. Kenapa? Karena udah kecewa dua-dua nanti. Karena kalau kita lagi pacaran, itu yang ada yang enak-enaknya aja lah. Jumpa senyum, cengenges. Aku suka jumpa kau. Sekarang. Nanti kalau udah menikah, bangun tidur tengok-tengokan kalian, bisa berantem. Karena kau lah ini. Oke. Ya udah, itu traumanya tuh bang. Makanya abang tadi agak sedih. Abang tarik napas, banyak tarik napas dulu. Ya. Aku sekarang cuma bisa bilang turut berduka cita lah ya. Kalau kau mau berobat sama aku daftarlah. Iya. Berobat lah. Kenapa? Karena pasti kalau udah ada keluhan di fisik, ya sudah, mau berobat ke dokter lah, aku bilang. Aku kasih memang layanan saya, ada terapi. Kita terapi. Terapi pasangan. Oke, terapi pasangan. Terapi dengan orang tua. Bawa orang tuanya. Ada orang di kantornya pun masalah itu. Gak terima dengan atasan. Gak terima dengan sesamanya. Sakit dia. GERD lah. Asam lambung lah. Jadi terapi juga. Sabar ya. Tarik napas, tarik napas. Mau nangis di situ kita tungguin lah dia nangis. Ya. Nangis juga. Tarik napas lagi, tarik napas lagi. Kenapa? Karena kalau otak ini udah sempat disakiti, itu jadi kayak apa? Korslet. Masalah kecil itu jadi besar rasanya. Tapi kalau otak ini udah benar memorinya, sebesar apapun masalahnya, dia tahu, dia percaya hanya Tuhan yang menolong dia. Beres. Tapi kalau udah sempat gini dia, otak itu udah sempat gini berlipat-lipat di dalam kepala ini, nggak bisa dikasih Tuhan pemental itu. Kau tuan-tuan aja katanya. Ke gereja pun kita terpaksa. Betul, karena pacar. Makanya ada orang pas pacaran dia rajin ke gereja. Wah, tuh udah menikah. Aduh. Jangan kau suruh ke gereja, aku bilang. Karena makin kau suruh dia ke gereja, makin sakit hatinya. Kenapa gitu dok? Ya memang gitu, aku bilang. Kalau kau mau dibedah, ya udah datang ngobrol dulu lama. Baru dia tahu. Oh, jadi orang gak datang ke gereja itu bukan karena dia benci, bukan. Tapi dia bisa karena menarik diri. Kenapa dia menarik diri? Karena ada traumanya. Kita nggak tahu dong, kan kita nggak bisa lihat isi otak orang. Kita hanya bisa tahu kalau kita udah ngobrol, ngomong dulu. Makanya sebenarnya waktu kita pacaran, ngobrol itu sedalam-dalamnya tentang trauma kamu. Kalau udah nggak cocok kali ini, kalau udah mismatch, nggak bisa cocok traumanya dengan ini, berat nanti menyatukannya. Paham ya? Udah semua nanti itu terkait semua. Ya, kita pun harus punya alasan. Kalau kita misalnya pacar ini yang kedua atau ketiga, harus ada alasan. Kalau nggak ada alasannya, jangan. Itu berarti kamu cuma jadi tempat pelarian aja.
Dan alasan itu memang hanya satu, Tuhanlah yang kuikuti. Gak ada alasan di luar Tuhan. Kalau sudah Tuhan yang menjadi alasan kita di sini, aman. Mau persoalan apapun, mau trauma apapun, semuanya itu sembuh. Tapi kalau hanya pengen dibicarakan dulu, ya sudah, bicarainlah, carain. Oke? Saya, kakak tadi ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada, abang? Silakan. Silakan. Ya. Oh iyalah, kalau di sini gratis, datang ke praktekku hitung waktu. Jadi gini dokter, aku sebenarnya pernah ikut seminar juga, terus di TikTok jadinya yang FYP itu tentang pernikahan semua. Iya betul. Nah jadi ada beberapa info yang saya nggak tahu kebenarannya. Iya. Jadi bagaimana kalau misalnya di rumah tangga nanti kehidupan seksnya nggak bahagia? Ya. Karena ada kalimat gitu Yang menyakitkan. yang menyatakan kalau pria itu cepat klimaks. Iya. Nah kalau wanita Pengennya lama. iya lama dan mungkin beberapa season dia nggak bisa atau Nggak mau, nggak bisa ya. nggak Oke. mau atau nggak bisa gitu. Emang bisa nggak bisa dokter? Atau bagaimana keadaan sebenarnya? Prinsipnya tetap sama ya, bahwa manusia itu nggak ada bisa diatur. Perempuan dan laki-laki itu semua bebas, merdeka nih. Harusnya memang seks yang berbahagia itu adalah karena mau sama. Berarti tugas tanggung jawab kita adalah membuat supaya kita mau. Siapa yang bisa membuat kita mau? Ya hanya diri kita. Bagaimana supaya kita mau? Menyadari. Contoh, kalau kemudian kakak menyadari seks itu adalah menyembah Tuhan. Bisa kakak sadar itu? Seks di dalam pernikahan Kristen itu adalah bentuk penyembahan kepada Tuhan. Bisa terima? Atau belum bisa? Biarku belum bisa. Oke. Kenapa ada seks? Karena Tuhan menciptakan organ-organ seks. Berarti siapa yang mau ada seks? Tuhan mau. Berarti kalau kita melakukan apa yang Tuhan mau, berarti kakak mempersembahkan kan hidup kakak buat. Lihat itu. Mana mungkin mindset itu ada di dunia? Gak mungkin. Mindset ini hanya ada karena kita orang percaya Yesus. Nah, maka kalau ada orang bilang alasan mau gak mau, hati-hati di medsos ini. Kan semua pada jualan. Selalu ada produk nanti yang akan masuk. Kenapa akan masuk? Karena dia dengar kita ngobrol nih. Speaker ini dengar kita ngobrol. Apalagi kalau kita pakai TikTok. TikTok itu apa aja yang kita bicarain, dia terekam dulu nih. Makanya yang punya TikTok itu kayaknya luar biasa. Kenapa? Karena dia ngumpulin data. Dia pakai AI ngumpulin semua statistik. Kita tanya sekarang ChatGPT, apa yang paling dibutuhkan perempuan yang belum menikah? Akan keluar semua itu. Masuklah semua. Affiliate itu. Oh aku jualan inilah, aku jualan ini. Ya. Jadi konsepnya tadi adalah apa alasan kita nggak mau? Kalau kita udah tahu itu adalah untuk menyembah tuh. Tapi hanya suami istri yang sah di mata Tuhan. Maka Tuhan bilang apa? Jikalau kamu sudah menikah, apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tapi nanti ada orang yang bilang, ya tapi kan dia zina, dia yang selingkuh, ya aku nikah lagi. Kamu udah berzina. Kenapa? Karena gak ada yang boleh memisahkan kalian. Kalian sekali menikah ini satu kali untuk selamanya. Jangan main-main. Itu pernikahan Kristen. Kalau ada agama yang lain itu urusan dia. Urusan kalian karena kalian dinikahkan di gereja, maka kalian bertanggung jawab. Kalian bertanggung jawab kepada apa? Kepada Tuhan. Tuhanlah yang mempertemukan kalian. Oke. Ya, jadi kadang orang gampang aja, nggak apa-apa lah nanti nikah lagi. Aku aja kalau meninggal istriku pun nggak nikah lagi aku.
Enggak. Kenapa enggak? Coba bilang. Agak repot nanti di sorga. Pas sudah jumpa, Pak, ini istriku waktu kau udah mati. Alah, sakit pala, Pak. Ya kan? Udah cukup yang menghadapi 10 tahun atau 15 tahun pertama pernikahan. Udah berjuang nyawa, ya kan? Udahlah. Dikasih Tuhan anak, ya anak itu aja perjuangkan. Ya. Kalau kalian bertanya soal libido bagaimana? Ya biari aja lah, mimpi-mimpi aja aku bilang. Paham? Oke, terjawab. Jadi seks itu akan nikmat karena kita menyadari itu adalah kehendak Tuhan. Tuhan yang mau saya berhubungan seks dengan suami saya, tapi Tuhan membenci perzinahan. Kalau kalian baca kitab Imamat itu ya, waduh itu semua tentang seks itu. Jangan kamu jangan kamu kotori kasur, jangan kamu ini, jangan, semua itu banyak itu aturannya. Itu aturan karena apa dibuat? Karena memang Tuhan sengaja, Tuhan mau. Pernikahan itu dikandung di dalam itu adalah seks yang kudus. Kekudusan itu adalah ketika seks itu hanya dilakukan oleh suami dan istri. Bahkan Tuhan bilang sama laki-laki, kekudusanmu itu dimulai dari matamu. Kalau kau melihat dan kau mengingininya, kau sudah berzina. Gak usah kau tidur sama dia, kau mau aja sama dia. Maka kalau nanti kalian sudah rasakan, itu bisa dibilang satu hari itu bisa gak selera kita nengok perempuan. Kalau udah puas kita sama istri kita. Iya. Mau kayak mana pun nanti ya, kau lihat tuh bilang. Ya. Ditambah kita memang ingat Tuhan. Jadi siapa tahu misalnya ada yang ya itu tadi ya, yang pacaran menikah jarak jauh nih nanti LDR ini. Ya mau nggak mau ya udah video call lah kalian. Bervideo call tiap hari. Karena kalau nggak sama istrinya dia bervideo call. Sama siapa dia video call? Sama perempuan lain dia video call. Itu sekarang tantangannya. Makanya kalau orang mau menikah saya bilang, kok bisa kalian ya LDR ya? Tapi ya udahlah, kalau kalian rasa cukup dengan begitu ya udah lanjut. Oke, thank you. Abang ada mana, Bang? Kalau soal premarital check-up itu Pak, Premarital check-up. Iya. kadang-kadang ada saran dari orang tua supaya Dicek dulu dua-dua. seandainya hasil yang nggak mendukung itu Abang langsung nanya ke situ. Saya nggak mendukung. Berarti abang percaya nggak? nah justru soalnya ada yang kawan yang kayak gitu Pak. Iya. Ternyata Batal deh. golongan darah atau apa, tapi mereka tetap Oh, ini premarital check-up bukan hanya mau lihat penyakit gitu, lihat golongan darah gitu. iya pokoknya semua itu Pak, seperti golongan darah. Ada paket kan? Iya sepaket. Iya ya. Itu gimana ya Pak? Yang pertama mungkin aku kalau saya komen nanti dari segi di luar Alkitab pasti salah nanti ya. Saya komennya dari Alkitab aja. Ya, bahwa kalau kita ada hari ini di sini adalah bimbingan pernikahan. Berarti kalian dibimbing untuk menikah. Maka penyadarannya adalah kamu sadar nggak kalau kamu di sini karena Tuhan? Berarti kamu sadar nggak jodohmu itu dia? Kamu sadar nggak kalau bagi Tuhan tuh nggak ada yang mustahil? Kamu sadar nggak kalau Yesus itu sudah menanggung semua penyakit? Sehingga kamu nggak perlu stres mikirin penyakit. Karena kalau kita stres memikirkan penyakit, yang dari tidak ada penyakit, nanti akhirnya jadi A. Gitu ya. Jadi ya sudah. Mau bilang apa? Bilanglah kami sehidup semati lah bilang. Apa yang sudah dipersatukan oleh Allah? Ya kalau memang Tuhan nggak berkehendak, ya nggak dipersatukan ya kami. Tapi kalaupun Tuhan bilang kami hanya bisa bersama-sama sebagai suami istri hanya 10 tahun. Kan di bumi ya 10 tahun bilang kan. Di sorga nanti kami bersama-sama selama-lamanya bilang. Jadi urus saja urusan rumah tangga masing-masing. Gitu, bagus. Nah, jadi yang tadi tuh klimaks dan nggak klimaks. Maka otak ini kan punya ini apa tuh? Kemauan, keinginan. Kalau kakak dari awal udah pengennya lama-lama klimaksnya, kasih tahu Kian sama dia. Karena kalau kami laki-laki biasanya hanya mau klimaksnya aja. Kami hanya mau klimaks itu. Mau cepat mau lama itu nggak ada persoalan. Yang penting klimaks.
Maka kalau perempuannya pengen lama, maka dipanjangin yang namanya foreplay-nya. Jangan penetrasinya langsung. Udah, dibelai-belai aja gini bang dia. Udah pasti dia cepat klimaks nanti. Tapi tanya dulu, mau yang mana nih? Versi mana? Lu mau versi cepat? Gua bisa. Versi lama juga gua bisa. Ya gua yang lama-lamain gini ya. Lamain bang, gini aja. Tatap-tatapan. Klimaks itu dia. Iya. Karena apa? Klimaks itu memang muncul karena kita mau. Otak itu secara sadar mau. Maka dia menentukan organ tubuh kita ini sebenarnya ya. Walaupun itu adalah saraf tidak sadar. Tapi apa yang kita mau itu bisa nyampe ke dia pesannya. Sama kayak ke lambung. Siapa pernah sakit asam lambung? Ya. Apa yang dibilang otak, lambung nurut. Contoh, kalau kita bilang aku takut terlambat makan, nggak bisa terlambat makan, ya kan? Ada yang takut terlambat makan? Ada kan? Kakak nggak? Nggak lagi ya, udah bertobat dia. Jadi kalau kita bilang takut terlambat makan, oke, jam berapa kau harus makan? Dia bilang, oh iya harus jam 12, jam 2, jam 4, jam 6, mak ngeri kali hidup kau hanya makan, dia bilang kan. Berarti nanti setiap jam 12, jam 2, jam 4 itu lambungnya akan mengeluarkan asam lambung. Nah kalau nggak masuk makanan, duluan asam lambungnya keluar, maka dia jadi terkejut lambungnya, kembang dia, sakit jadi perutnya. Hanya karena takut terlambat Kenapa dia takut? Karena udah di setelnya. Belum lagi kata orang, kamu percaya? Jadi jangan percaya. Yang dipercaya itu apa? Kita bisa berpuasa. Ya berpuasa lah. Apa arti berpuasa? Aku nggak makan hari ini, aku bilang. Ya, terbukti. Sampai sekarang aku belum makan. Udah dari tebing tinggi aku tadi khotbah dulu. Nggak ada makan aku. Aman. Kopi tadi segelas, setengah gelas aku minum. Nggak ada sakit perut gue. Kenapa? Karena di set otakku nggak ada masalah lagi. Mau terlambat makan nggak ada persoalan. Pokoknya aku hari ini mau pelayanan lah. Lalu jangan ada pantangan makanan. Maka tadi pertanyaan abang saya jawab kayak gitu. Apapun yang kita buat di sini setel, perutnya, badannya semua dengar. Maka kalau kita setel apa vitamin yang bisa membuat sehat, berarti setelan otaknya vitamin membuat sehat. Ngejar dia jadinya harus dicari vitamin apa. Akhirnya mikir terus. Mikir vitamin apanya. Padahal yang membuat sehat itu adalah Dari mana 5 sehat? Dari mana 4 sehat 5 sempurna? Berarti yang membuat sehat adalah Tuhan. Gitu mindsetnya. Maka badan kita akan dengar semua. Makanya aku bilang aku udah 5 tahun gak pernah minum obat. Terakhir saya minum obat pas COVID. Obatku semua di dalam lemari tuh. Sampai expired dibuangin. Anakku sakit pun gak langsung kasih obat. Ku ajak ketawa-ketawa dulu dia. Sini. Kau mau apa rupanya? Bilang. Tarik napas ya tenang. Kau udah tarik napas terbuka otaknya. Kenapa kau? Baru dia bilang iya. 2 hari lagi aku ujian matematika. Udah stres dia mikirin 2 hari lagi uji. Demam lah dia hari ini. Tenang, udah tarik napas saya dulu. Kalau payah kayak mana pak? Tarik napas bilang. Ya, coba tarik napas ya. Bilang apa? Lumayan. Bilang terima kasih Tuhan bang. Aduh, udah Tuhan kasih napas sama awak. Gitu hidup ini. Ya, kalau masalah dan persoalan gak ada yang bisa cegah. Dunia ini memang sudah penuh dengan masalah. Tapi kalau kita kemudian menyadari Tuhan itu baik, sayang sama kita, gak pernah meninggalkan kita. Dia pun bilang, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kamu. Kenapa? Karena Tuhan tahu 1 detik dia tinggalkan kita bisa meronta-ronta kita. Nafas yang kita tarik itu adalah dari, coba tahan nafas. Berapa lama kita sanggup? Paling kuat kita sanggup 1 menit tahan nafas. Sudah sakit kalau kita tuh. Udah memuntah lah. Udah. Tapi Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Itu sebabnya nafas kita selalu ada. Itu baru nafas. Kita bisa hidup tiap detik. Sel-selnya kok bisa hidup nih?
Jadi Tuhan itu ada di dalam kita, maka dia hembuskan rohnya, nafas hidup sama kalian. Yahweh. Ya, saya selalu ngajarin itu sekarang. Tarik nafas dan buang nafas itu sebagai nama Allah, YHWH. Nah, jadi kalau ditanya apa obatnya dok, tarik nafas kau bilang. Ya, karena nggak datang dia ke praktekku nggak bayar lah ya kan. Coba datang ke praktekku, apa obatnya? Tarik nafas yuk. Pulang dia pasti bayar. Kalau nggak bayar kayak mana ya BPJS lah bilang. Sama juga ya BPJS lu suruh tarik nafas juga ya, tarik nafas. Tarik nafas. Kalau belum datang kami dokter, pasang oksigen itu suster. Iya dok, pasang oksigen. Masuk dia dari sini. Tanya, udah enak? Udah dok, udah kurangi oksigennya, rugi. Rugi nanti rumah sakit. Yang dikejar ya kan? Gitu. Oke, ada lagi nanya. Berapa menit nih tadi? Silakan. Masih ada waktunya. Ya, silakan Bang, silakan. Mau nanya wajar dan tidak wajar di sini. Ya. Soalnya gini, Pak. Kalau misalnya dalam berkeluarga kan, kalau misalnya kita melakukan hubungan intim tapi di hari Minggu, terus kita melakukan hubungan intim tapi pas sudah berkeluarga ada anak kita masih kecil, itu wajar nggak? Terus satu lagi Hari Minggu baru gimana kalau ada anak kecil ya? ya, ketika kita udah masa tua, pasti kan kita pengen ada klimaks tersendiri. Klimaks tersendiri ini kayak mana ini Bang? Maksudnya mau mencari misalnya gimana ya? Udah tua gitu kan. Artinya nggak cantik lagi istrinya. Nah, istri kita kan udah tua. Iya oke. Istri kita udah tua. Bisa berhubungan intim. Iya. Nggak bisa. Susah. Kan aku kasih tahu tadi caranya loh. Beli pelumas. Saya perlu mencari apa tersendiri loh, kalau misalnya melakukan maaf kata Onani. itu wajar nggak dalam misalnya berkeluarga gitu? Wajar atau tidak wajar itu ini nanya wajar atau tidak wajar ya. Ya hari Minggu kita tanya hari Minggu. Nah, dosa nggak aku kalau ke Kristenan lah Pak. Ini hari Minggu nih ya. Ya kalau aku ada pelayanan pagi aku bilang nanti malam aku bilang. Kan hari Minggu juga. Iya kan? Kenapa Abang anggap dosa hubungan intim suami istri? Karena Abang berpikir bahwa hubungan intim itu bukan dari Tuhan, Bang. Kalau dari yang kita bicarain tadi, semua organ seksual kita ini adalah dari itu. Kenapa Tuhan letakkan organ seks sama Abang? Berarti karena Tuhan mau Abang itu melakukan hubungan intim. Karena Tuhan mau Abang merasakan klimaks. Berarti klimaks itu kalau kita menyadari bahwa itu adalah karena Tuhan, nah, berarti itu menjadi seks yang kudus. Tetapi ketika klimaksnya itu bukan dengan istri yang sah, yang dipersatukan oleh Tuhan, maka itu menjadi seks yang dosa. Udah terpisah di otaknya. Jadi kalau sama istri Abang sampai tua, itu adalah kemuliaan bagi Tuhan. Kalau Abang rasa istri Abang udah tua, Abang tanya sama Tuhan, kok masih hidup dia? Betul? Kenapa dia masih hidup? Masih sehat. Iyalah, kan tua nanti masih hidup juga. Hah? Kenapa dia masih hidup? Diizinkan Tuhan. Enak aja diizinkan. Bisa hidup sendiri kagak? Mana izinnya? Mana izinnya? Nggak ada pakai izin. Kita itu nggak ada pakai izin hidup. Kita itu hidup karena Tuhan kasih hidup. Nggak ada izin sini. Izin siapa? Seolah-olah kita bisa hidup sendiri. Nggak bisa, Kak. Coba tarik nafas. Itu dari siapa napasnya? Di sini. Diizinkan Kakak. Diizinkan Kakak bisa tarik napas. Kakak kenapa bisa duduk situ?
Ya udah, Tuhan menjaga ruangan ini. Gak ada terjadi apapun, itu Tuhan bekerja. Jadi Tuhan itu bukan kasih izin hidup, Dia kasih rencana. Dia rencanakan hidup kita. Tetapi Tuhan tidak pernah mengatur, Dia tidak memaksa. Dia kasih pilihan. Ayo, mikir. Pilih. Mau klimaks sama perempuan lain juga terserah, tetap klimaks juga kok bang. Tapi Tuhan nyatakan kalau sama perempuan lain kamu berzina. Itu pilihan kita. Mau apapun, klimaksnya namanya. Tetapi otak kita memikir-mikirkan, klimaks yang kayak gini enak lah. Klimaks, ya udah, kau rasakan aja dulu, gue bilang. Intinya kalau kamu menyadari bahwa semua klimaks itu adalah untuk kemuliaan Tuhan, ya klimaks lah. Mau cepat kek, mau lambat kek, mau kamu gak klimaks, klimakskan aja. Gitu loh. Karena kamu mau. Maka tadi kita bilang kan, gak ada persoalan mau lama, cepat, lambat. Karena apa? Karena yang capek laki-laki memang. Dia udah capek kerja. Harus istrinya mau lama-lama. Udah nantilah tunggu episode berikutnya. Aku bilang lah. Cutilah aku 2 hari. Biar banyak tenaga. Nah itu contohnya. Ya. Udah terjawab ya. Jadi abang nikah sama kakak tuh. Nanti dia jadi tua soalnya. Hah? Kalau dia tua dia tetap cantik apa jelek? Jadi kenapa pengen yang lain? Tambah cantik atau jelek? Tambah? Ya. Abang bilangannya juga khawatir dia. Lihat bang, yang membuat istri kita cantik, abang loh. Baca Mazmur 128. Laki-laki yang takut akan Tuhan, maka istrinya akan seperti pohon anggur yang subur. Pohon anggur itu apa? Menghasilkan kebahagiaan. Bukan hanya cantik istri abang nanti. Abang bahagia setiap detik abang bersama dengan dia. Setiap detik abang mengingat istri abang. Kebahagiaan yang ada bang. Anggap. Aku bahagia karena yang punya istriku. Waduh. Kalau WA perempuan, banyak kali WA perempuan di sini. Banyak kali. Karena aku menyebar nomor WhatsApp ke seluruh dunia. Biar siapa mau berobat aja. Iya. Orang udah konsultasi sama saya 1 jam, ngomong privasi. Apapun dia bilang sama aku. Tapi udah langsung ada gapnya. Karena langsung orang udah tahu. Oh, Dr. Joseph, semua uangnya sama. Dari situ aja gak akan digoda lagi aku. Capek lah menggoda Dr. Joseph gak dapat apa. Emangnya kita makan ganteng katanya? Enggak. Cocok bang? Nah itulah yang kemudian penyadaran yang kita akan rasakan. Sehingga semakin lama pernikahan itu semakin bahagia. Jadi saya menikah itu 2010. Ini berarti 2026, udah mau 16 tahun kami menikah. Kalau ditanya bahagianya, lama aku bilang, enak kali. Kayak pacaran-pacaran aja aku sama istriku sekarang. Kami jarang berantem. 1 kali setahun itu berantem udah hebat. Tahun lalu 1 kali kami berantem. Tahun sebelumnya 1 kali. Aku bertekad tahun ini gak usah ada berantem. Dengan cara apa? Banyak tarik napas aku. Jadi bukan karena aku jago, tapi karena aku terima Tuhan. Oksigen. Kan kalau orang misalnya kalau istri kan biasa merepet kan? Biasa. Karena kita mau terpicu kan emosi kita kan? Maka saya tahu, oh ya udah, tarik napas saja aku. Biar dia sambil merepet, aku sambil tarik Udah, sehingga gak jadi berantem. Bayangin enaknya hidup itu. Kalian pacaran aja berantem buat suntuk kan. Udah pernah berantem pas pacaran? Sakit kepala kan? Kayak mana lagi kalau udah menikah. Ngeri gitu kalau udah sampai berantem pas pernikahan. Tapi orang sekarang bilang apa? Wajarnya itu kalau dalam rumah tangga. Cek sama kau wajar gue bilang. Sama aku gak wajar gue bilang. Ngapain aku menikah kalau untuk cekcok gue bilang. Aku menikah untuk bahagia. Makanya aku berani bilang kalau mati pun istriku gak kawin lagi aku. Payah kali memperjuangkannya aku bilang. Masa ulang dari nol awak? Kayak baru belajar. Dapat pula nanti istri muda. Gaya apa kau bilang.
Iya bang. Sana kau, aku bilang. Anakku yang ku tengok, aku bilang, nanti jumpa lagi kau sama istriku, aku bilang. Di sorga nanti, udah mati Tuhan Yesus untuk itu, aku bilang lah. Selesai, ya kan? Oke, silakan bang. Ada lagi bang? Cukup, kakak. Tanya kak, nyesal menikah? Enggak, oke, silakan. Ayo nanya, enggak ada? Enggak sering sakit kepala? Kalau kalian sudah merasakan rasa sakit sebelum menikah, tolong pelajaran ini didengarin baik-baik. Karena kalau waktu masih belum menikah saja sudah sakit kepala, kalau udah masuk dalam pernikahan 10 kali lipat akan membuat kalian sakit kepala. Itu. Maka lebih bagus kalian sekarang belajar terus. Pelajari semua buku-buku. Buku-buku rumah tangga, buku-buku komunikasi, buku-buku psikologi. Kalau malas kalian membaca, dengarkanlah YouTubeku. Apapun yang kubilang itu semua terkait dengan rumah tangga. Ya, dengerin aja. Gratis ya dengerin itu. Gak ada bayar-bayar situ. Oke. Kakak, ada menanya? Gak ada. Abang, bang, gak ada bang. Aman bang. Udah semua. Udah lega atau masih bingung? Rugi kalian. Kalau kalian biarkan aku pergi langsung sekarang, rugi kalian. Kalau masih ada pertanyaan, ingat ya, pertanyaan itulah yang membuat otak itu akan berpikir. Kalau kalian biarkan otak kalian berpikir, maka oksigennya akan Ini yang merusak mental. Maka kalau memang ada, tanya. Karena kalau nggak dapat jawabannya, waduh, sakit kali. Disuruh tarik napas pun nggak mau itu. Kalian mau tarik napas kan udah berapa jam tadi ku tengok. Udah 1 jam kita bicara, maka tarik napas kalian. Di awal-awal suruh tarik napas pasti gini semua. Kenapa? Karena belum ada koneksi kita. Kita belum terkoneksi. Kalian butuh waktu bernapas sendiri ya kan. Kalau udah bernapas sendiri kalian di situ, kalian lihat aku, kan udah lega sendiri kalian. Orang kok udah lega, apa aja disuruh pasti. Itu ilmu hipnotis. Tapi hipnotis baik-baik lah, ya. Jadi suami pun bisa menghipnotis istri. Istri pun bisa menghipnotis Itu kuncinya. Tunjukkan aja baik-baik. Baik-baik kalian, baik-baik. Apapun disuruh sama, pasti dia mau. Oke? Cukup? Yakin? Nah, silakan bang. Rugi bang. Sama aku bayar ngomong kok di luar ini. Jadi kan bapak bilang tujuannya beranak cucu. Ya, beranak cucu. Seandainya bukan karena mau ya pak, maksudnya belum diizinkan Tuhan. Ini lagi. Kapan Tuhan gak izinkan? Mungkin aku yang salah bilang, maksudnya kan ada yang nggak punya anak gitu. Iya, terus masalahnya apa? Tuhan nggak berkehendak mereka punya anak gitu. Nah itu. Kan udah rencana Tuhan kan beranak cucu kan. Perintah Tuhan kan beranak cuculah, penuhilah bu. Ada dibilang Tuhan, kau nggak usah punya anak. Kan nggak ada. Jadi kalau Kenapa dia nggak punya anak? Itu pertanyaannya. Bukan salahnya Tuhan. Di sini yang salah, di otaknya. Karena otaknya salah, udah, maka tidak bisa terjadi pembuahan. Karena supaya terjadi pembuahan tadi harus bekerja semua ini hormonnya bang. Sementara hormonnya ini di sini ini ditentukan oleh isi kepalanya ini loh. berarti kan keadaan medis pak yang bilang nggak bisa. Keadaan medisnya di mana? Kita akan periksa, misalnya kita ronsen salurannya. Oh ada menyempit ini, dibuka. Tapi nanti udah dibuka pun belum tentu jadi. Lalu kita ukur kadar hormonnya. Oh ya memang rendah hormon yang ini, kita kasih hormonnya. Tapi belum tentu juga jadi. Karena apa? Faktor untuk kita bisa punya anak itu sangat banyak faktornya. Maka kalau manusia itu mengandalkan kekuatannya sendiri, pikirannya sendiri, gagal jadinya hormonnya itu. Gagalnya multifaktor. Dunia medis pun gak bisa menjawab itu. Tapi kalau abang dalam penyadaran, saya ada
menikah karena mengikuti rencana Tuhan. Kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidupku. Bahwa Tuhan berkehendak saya ini mau punya anak. Tetapi otak manusia ini bang bisa bercabang. Gak usah bercabang 2. 1000 pun bisa bercabang. Kayak yang abang bilang tadi. Tapi kata orang gini. Tapi kata dokter sana ini. Tapi kata kami bimbingan ini kehendak Tuhan. Kok beda ya? Jangan abang pikirin kok beda. Memang pasti beda. Kalau abang mau ikut kehendak Tuhan, jadilah kehendak Tuhan sama abang. Tapi kalau abang taruh semua di otak, overthinking abang. Mutar-mutar otaknya. Kalau mutar-mutar otaknya kurang oksigen nanti. Gagal dia. Tarik nafas dulu abang. Udah sadar? Kenapa abang ada di dunia coba? Siapa yang menentukan bapak mama kita? 9 bulan di kandungan, siapa yang menjaga? Jadi sebelum abang ada, abang di mana? Pikirannya Tuhan. Maka abang sekarang ada di sini karena rencananya Tuhan. Udah ada rencana Tuhan, ada anak abang. Mana dia punya plan A, plan B? Nggak ada. Plannya cuma satu, beranak. Makanya ditaruhnya semua, ada penis, ada testis. Itulah semua rencana tadi, rancangan Tuhan tadi. Makanya kalau kita menjalani rumah tangga ini dengan penyadaran penuh bahwa ini adalah kehendak Tuhan, bahagianya itu aduh ampun lah. Gitu loh. Rasanya kalau aku ditanya, aku pengen hidup, aku minta sama Tuhan aku hidup itu sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kenapa? Saking enaknya hidup. Tapi manusia kebanyakan enggak lah, aku segini aja lah. Udah tahu ya alasannya, kasihan, banyak susahnya hidupnya. Ya kan? Dia kan pakai ayat, ya tapi kan katanya 80 tahun kalau kuat. Ya kan kalau kuat kan, berarti karena kau tidak kuat. Makanya cuma segitu umurmu. Aku nggak ada alasan nggak kuat. Kenapa? Karena kekuatannya dari tarik nafas bilang. Mau berapa umurnya? 37 sekarang. Oh 36. Kakak? Sekarang 26. Mantep kali ya. 11 tahun ya. Tapi yang pertama kan? Ya maksudnya istri pertama nih kan? Belum menikah. Banyak orang bohong. Jangan abang bohong. Aku hamba Tuhan. Berani abang bohong? Kudoakan Tuhan, bertobatlah semua ini. Ada yang kayak gitu bang. Nanti dia datang ke gereja, ngakunya dia belum pernah menikah. Udah ditinggalkan si istrinya. Paham? Jadi hari ini saya harus kasih tahu sama kalian. Kalian boleh bohongi kami, tapi Tuhan gak bisa kalian bohongi. Sama aja kalian akan menghancurkan hidup kalian sendiri. Jangan nanti udah berjalan kehidupan, aduh. Jadi jujur-jujur aja. Minimal ya udahlah. Kayak mana aku bilang ya? Aku nggak tahu bilang kalau udah menikah ini. Boleh kami menikah lagi? Aduh, capek aku ngurusi kau bilang. Udah suka hati kau lah bilang. Iya, capek lah. Nanti kita tanya lagi kenapa kau bercerai? Aduh. Seolah-olah kita itu memang nggak tahu atau pura-pura nggak tahu. Ya. Jadi janganlah. Jadi ini pertama lah nih ya. Haleluya. Oke, ada lagi bang? Cukup ya, abang? Cukup, abang? Ayo bang, naik bang. Ayo bang, masih ada kesempatan nih bang. Berapa menit lagi? 10 menit pun kasih bonus. Ayo bang. Berapa umurnya? 33. Oh, kakak berapa? 30 ya? Ini angkatan-angkatan lama menikah ini ya? Terpaksa? Ya? Karena disuruh orang tua? Hah? Ada faktor itu? Oke, kenapa bang mau disuruh orang tua? Abang harus tahu itu, karena abang mau menikah karena disuruh orang tua. Maka kita harus tahu kenapa kita mau disuruh orang tua. Abang tahu alasannya?
biar ada menjaga abang gitu. Bisa Bisa jadi nolongin. Kasihan dia, capek kali nanti hidupnya. Gini bang, kalau abang karena bilang orang tua yang nyuruh, alasannya itu bukan dari orang tua bang. Boleh aja orang tua nyuruh abang, lalu abang bilang, iya mak, saya menikah. Abang harus tahu, Tuhan memberkati abang kalau abang menghormati orang tua. Jadi kalau abang ditanya, kenapa menikah? Disuruh orang tua ya? Betul, tapi bukan karena orang tua yang suruh, tapi anak-anak yang menghormati orang tuanya, Tuhan akan memberkah. Berarti yang abang dapat adalah Sekarang abang mau bahagia? Mau menikah? Karena bahagia? Itu jawabannya. Jadi abang menikah kenapa? Karena mau bahagia dong. Udah nangkap. Tuhan yang membahagiakan, ya. Nanti dengarinlah semua khotbah-khotbahku bang. Aku pun ikut sedih dengan abang ini. Ya. Yang banyak trauma-traumanya dengerin khotbahku lah. Ya, dengerin, biar paham. Masuk kotaknya itu semua. Ya. Biar enak hidup ini. Percayalah, rezeki itu enggak, Tuhan sediakanlah semua. Enggak usah takut. Anak Tuhan tidak takut dengan kondisi ekonomi. Enggak ada. Anak Tuhan itu enggak takut apapun. Kita cuma takut Tuhan. Udah itu aja titik. Kita cuma takut sama Tuhan. Kita enggak takut sama dunia. Kita enggak takut sama keadaan apapun. Karena kita anak Tuhan. Kita percayanya di situ. Itu yang membedakan kita dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Ya, supaya mental kalian itu bagus, supaya sehat-sehat kalian. Sehat-sehat. Semua penyakit berasal semua dari pikiran ini. Stres pikiran yang enggak habis-habisnya, ya. Oke, kalau gitu, mari kita berdoa. Yang ini udah terputus dia. Si Zoom kita ini. Udah kirim salam lah ya sama yang di Zoom ini ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur betapa baiknya Tuhan. Kalau kami dari pagi hari sampai dengan sore ini, kekuatan kami berasal dari Tuhan. Kami boleh merasakan sukacita karena Tuhan. Tuhan berikan kami oksigen sehingga kami bisa rasakan kelegaan dalam pikiran kami. Bahkan Tuhan berikan kami hal-hal yang baik sehingga kami bisa bersukacita. Kami bertemu sesama saudara seiman di gereja tadi. Bahkan saat ini juga hamba-Mu boleh bertemu dengan teman-teman, adik-adik semua di sini yang akan memasuki rencana Tuhan, bahwa Tuhanlah yang merancangkan pernikahan. Pernikahan adalah institusi yang Tuhan rancangkan dan itu adalah rencana Tuhan. Dan kami semua di sini sudah mengakui bahwa segala sesuatu yang berlaku di dalam institusi pernikahan itu adalah kehendak Tuhan. Biarlah semuanya kami kerjakan dengan sukacita, dengan bersyukur, dan kami percaya Tuhan pasti akan memberikan kekuatan. Bahkan Tuhan akan mencukupkan apapun yang kami butuhkan. Berkati Tuhan semua persiapan sampai nanti hari H di acara pemberkatan pernikahan. Hamba-Mu percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal. Hamba-Mu percaya Engkau Tuhan yang punya rancangan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Hamba-Mu percaya Engkau Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Engkau tidak pernah merancangkan penyakit. Yang Kau rancangkan adalah kami sehat, bersukacita dan bahagia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, salam. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.